Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh konten dalam video ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan ejakan membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada tanggal 10 Februari 2026, menggunakan data kinerja keuangan hingga kuartal ketiga 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 9 Februari 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan karena sangat mungkin terdapat kekeliruan dalam pengambilan data. Dan video ini dibuat atas permintaan dari akun @1pacul. Pada episode kali ini, kita akan membedah secara menyeluruh satu saham sektor perkebunan kelapa sawit, bukan hanya dari sisi laporan keuangan, tetapi juga dari pergerakan harga dan momentum pasar. Kita akan menggabungkan analisa fundamental untuk melihat kualitas bisnis dan pertumbuhan laba, serta analisa teknikal untuk membaca arah tren dan psikologi market. Saham yang akan kita bahas adalah PT Eagle High Plantations Tbk dengan kode saham BWPT. Apakah perusahaan ini benar-benar sedang bangkit secara bisnis? Apakah kenaikan harganya didukung fundamental yang kuat, atau justru pasar sedang terlalu optimis? Mari kita bongkar semuanya secara objektif dan rasional. Model bisnis dan kekuatan aset. BWPT bergerak di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Perusahaan ini memiliki lahan sekitar 148.000 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, dengan kapasitas pabrik mencapai 2,7 juta ton TBS per tahun. Artinya, BWPT bukan perusahaan kecil spekulatif. Ini adalah bisnis berbasis aset real berskala besar. Modelnya terintegrasi dari kebun, panen, pengolahan CPO. Semakin tinggi produksi dan harga CPO, semakin besar potensi laba perusahaan. Namun ingat, bisnis perkebunan itu siklikal, sangat tergantung harga komoditas. Pertumbuhan, BWPT sedang turnaround nyata. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Pendapatan BWPT secara tahunan tumbuh lebih dari 54%, sementara EPS melonjak lebih dari 68%. Ini bukan pertumbuhan kecil, ini adalah fase awal kebangkitan profit. Biasanya, pola seperti ini terjadi saat harga komoditas membaik, efisiensi produksi meningkat, beban lama mulai terkontrol. Dengan kata lain, BWPT sedang masuk fase turnaround bisnis, dari perusahaan tertekan menjadi perusahaan yang kembali mencetak uang. Margin dan kualitas laba. Gross margin BWPT sudah mencapai 26%, operating margin hampir 20%, namun net margin masih sekitar 7%. Ini menunjukkan operasional sudah sehat, tetapi beban keuangan masih menekan laba bersih. Dan ini penting. Masalah BWPT bukan bisnisnya, masalah utamanya ada di struktur utang. Cash flow, mesin uang asli BWPT. Sekarang perhatikan bagian yang paling disukai investor value. Arus kas operasional lebih dari 1,1 triliun rupiah, free cash flow hampir 1 triliun rupiah, sementara laba bersih hanya 353 miliar rupiah. Artinya, laba perusahaan bukan angka manipulatif, uang beneran masuk. Ini tanda bisnis mulai sehat secara nyata. Cash flow seperti ini memberi ruang untuk bayar utang, ekspansi kebun, memperbaiki neraca. Secara kualitas bisnis, ini sangat positif. Resiko terbesar, utang tinggi. Sekarang kita bahas sisi gelapnya. Debt to equity BWPT 1,52 kali. Total liabilitas hampir 2,5 kali modal sendiri. Likuiditas pun ketat. Dan yang paling mengkhawatirkan, Altman Z-score berada di zona distress. Secara teori keuangan, BWPT masih masuk kategori resiko finansial tinggi. Artinya, kalau harga CPO jatuh drastis, tekanan bisa kembali besar. Namun selama cash flow kuat dan harga komoditas mendukung, resiko ini bisa terkendali. Valuasi, murah untuk perusahaan growth. Sekarang mari lihat valuasinya. PER sekitar 11 kali, price to sales hanya 0,7 kali, EV/EBITDA sekitar 4,6 kali. Untuk perusahaan yang laba tumbuh lebih dari 50%, ini tergolong murah. Pasar belum sepenuhnya menghargai pemulihan BWPT. Namun diskon ini wajar, karena investor masih takut pada utang tinggi.
harga saham dan momentum. Dalam 1 tahun terakhir, saham naik lebih dari 130%. Namun dalam beberapa bulan terakhir, terjadi koreksi. Ini normal. Biasanya, saham turnaround, naik cepat, koreksi, konsolidasi, lanjut tren. Selama fundamental terus membaik, koreksi seperti ini justru sehat. Kesimpulan objektif. BWPT bukan saham spekulasi kosong. Ini adalah bisnis aset besar, pertumbuhan laba nyata, cash flow sangat kuat, namun juga utang tinggi, sensitif harga komoditas. Jadi kesimpulannya adalah BWPT adalah saham turnaround komoditas dengan potensi besar, namun risiko finansial masih harus diawasi ketat. Cocok untuk investor yang paham siklus bisnis, tidak cocok untuk investor defensif. Analisa teknikal. Struktur tren besar. Hal pertama yang harus kita lihat bukan indikator, tapi arah tren. Kalau kita tarik dari titik terendah beberapa tahun lalu, BWPT membentuk higher low demi higher low, higher high demi higher high. Ini adalah definisi textbook dari tren naik sehat. Lonjakan lebih dari 130% dalam 1 tahun bukan kebetulan. Ini ciri saham yang sedang diakumulasi, didukung perubahan fundamental, menarik perhatian pelaku besar. Dengan kata lain, tren utama BWPT saat ini masih bullish. Koreksi sekarang, bahaya atau normal? Sekarang banyak yang panik karena 1 bulan turun sekitar 13%, 3 bulan turun sekitar 10%. Tapi ini bukan crash, ini namanya pullback dalam tren naik. Dalam market sehat, tidak ada saham yang naik lurus tanpa turun. Justru koreksi seperti ini penting supaya buang trader lemah, riset indikator, bangun fondasi naik berikutnya. Kalau tidak ada koreksi, justru lebih berbahaya. Area support kunci. Sekarang fokus ke zona penting. Ada area konsolidasi kuat sebelumnya di sekitar kisaran 80–95. Disinilah dulu volume besar terjadi. Artinya, banyak pelaku besar pernah beli di sini. Biasanya area seperti ini menjadi support kuat. Selama harga bertahan di atas zona ini, tren naik masih aman. Kalau suatu hari jebol keras dengan volume besar, baru kita bicara resiko tren rusak. Area resistance dan target psikologis. Di atas ada area berat sekitar 160–190. Ini adalah area tertinggi sebelumnya, zona profit taking besar. Biasanya harga butuh konsolidasi dulu, kumpulkan tenaga sebelum bisa tembus area ini. Kalau suatu saat breakout kuat terjadi, biasanya tren lanjutan akan sangat agresif. Momentum market saat ini. Secara karakter pergerakan, RSI kemungkinan besar sudah turun dari overbought menuju area netral. Ini sehat, bukan bearish. MACD biasanya masih positif jangka menengah, namun melemah di jangka pendek. Artinya, market sedang mendinginkan mesin, bukan mematikan tren. Biasanya setelah fase seperti ini, muncul gelombang naik berikutnya, selama fundamental tetap kuat. Pola moving average. Pada saham turnaround seperti BWPT, biasanya kita melihat MA pendek turun mendekati MA menengah masih mengarah naik, MA panjang tetap bullish. Ini disebut bullish pullback structure. Dalam dunia profesional, ini sering menjadi zona akumulasi, bukan zona distribusi. Psikologi pelaku pasar. Sekarang perhatikan siapa yang biasanya panik. Trader jangka pendek, pembeli euforia di puncak. Dan siapa yang biasanya mulai masuk? Investor sabar, smart money bertahap. Market selalu bekerja seperti ini, yang panik jual saat koreksi, yang sabar akumulasi saat tenang. Skenario teknikal ke depan. Skenario sehat paling ideal, harga bertahan di area support, volume mengecil saat turun, lalu muncul candle reversal naik. Target logis berikutnya, uji kembali area 160–190. Skenario waspada. Support jebol kuat, volume membesar. Ini tanda market belum siap naik lanjutan. Biasanya koreksi lebih dalam. Kesimpulan teknikal BWPT. Tren besar masih bullish. Koreksi saat ini normal dan sehat. Momentum sedang reset, bukan rusak. Kunci utama ada di area support. Verdict teknikal final. BWPT bukan sedang runtuh. BWPT sedang bernafas sebelum lari lagi. Selama support utama bertahan dan fundamental terus membaik, probabilitas besar tren naik belum selesai. Kesimpulan gabungan.
Setelah kita membedah BWPT dari sisi fundamental dan teknikal, kita bisa menarik kesimpulan yang jauh lebih utuh. Secara fundamental, BWPT menunjukkan tanda-tanda turnaround yang nyata. Pendapatan tumbuh agresif, laba mulai pulih, dan yang paling penting, arus kas perusahaan sangat kuat. Ini menandakan bahwa pemulihan bisnisnya bukan sekedar angka di laporan, tetapi benar-benar menghasilkan uang real. Namun di sisi lain, struktur utang masih tinggi dan menjadi resiko utama yang wajib terus diawasi, terutama karena bisnis ini sangat bergantung pada siklus harga komoditas. Sementara dari sisi teknikal, pergerakan harga masih berada dalam tren naik jangka menengah panjang, dan koreksi yang terjadi saat ini lebih terlihat sebagai konsolidasi sehat, bukan pembalikan arah tren. Artinya, secara market structure, BWPT belum menunjukkan tanda-tanda kerusakan tren besar. Jika kita gabungkan keduanya, BWPT adalah saham turnaround berbasis komoditas dengan potensi pertumbuhan yang kuat, namun tetap membawa resiko finansial yang tidak kecil. Ini bukan saham spekulasi instan, tetapi saham siklikal yang cocok bagi investor yang paham manajemen resiko dan memahami naik turunnya bisnis komoditas. Seperti biasa, tidak ada saham yang cocok untuk semua orang. Tugas kita sebagai investor adalah memahami peluangnya, menghitung resikonya, dan mengambil keputusan secara sadar, bukan karena emosi pasar. Jika kamu menyukai analisa mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe channel Saham Cuan. Tulis di kolom komentar saham apa lagi yang ingin kita bahas secara objektif baik dari sisi fundamental maupun teknikal. Karena di channel ini, kita tidak berburu hype, kita membangun investasi dengan logika. Sampai jumpa di video berikutnya.